Pernah kepikiran nggak gimana caranya lampu di seluruh kota bisa terus nyala? Atau pabrik bisa terus berproduksi tanpa henti? Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia perawatan industri, sebuah bidang yang jadi kunci di balik mesin-mesin canggih yang bikin dunia kita terus berputar. Nah, jawaban dari pertanyaan sebesar itu sebenarnya mengerucut ke satu bidang yang evolusinya luar biasa banget selama 100 tahun terakhir, perawatan industri. Oke, kita mulai dari yang paling awal ya. Dari pendekatan yang paling simpel dan paling gampang kepikiran sama orang kalau ada barang rusak. Ini tuh ibaratnya kita pakai mobil terus-terusan sampai akhirnya mogok di tengah jalan. Nah, baru deh pas udah mogok kita panggil montir. Kalau kita lihat di grafik sejarah perawatan ini, generasi pertama yang ada di paling kiri itu konsepnya lugas banget. Benerin kalau udah rusak. Simpel kan? Tapi pendekatan ini punya banyak banget kekurangan. Walaupun gampang dimengerti, metode tunggu rusak dulu ini bikin waktu henti produksi jadi nggak bisa diprediksi, biayanya mahal, dan yang paling parah, risikonya gede banget buat keselamatan. Makanya, industri mulai cari cara yang lebih baik. Nah, dari sinilah muncul perubahan besar pertama dalam cara berpikir. Dari yang tadinya cuma nungguin masalah datang, sekarang jadi aktif berusaha mencegah masalah itu terjadi. Kalau pakai analogi mobil lagi, sekarang kita ganti oli tiap 5.000 kilometer. Nggak peduli olinya kelihatannya masih bagus atau enggak. Pokoknya jadwalnya ganti ya ganti. Ini jelas sebuah kemajuan besar ya. Bisa hemat uang, bikin mesin lebih awet, tapi ya belum sempurna juga. Kadang-kadang kita malah melakukan perawatan yang nggak perlu, jadi jatuhnya boros. Lompatan besar berikutnya datang pas teknologi udah makin canggih. Kita nggak lagi cuma nebak-nebak, tapi kita mulai bisa mendengarkan apa yang mesin coba kasih tahu ke kita. Ini persis kayak mobil zaman sekarang yang punya sensor canggih. Tiba-tiba di dashboard muncul notifikasi, sisa oli tinggal 10%, waktunya ganti. Nah, itu dia. Serangkaian teknologi baru pun muncul. Termografi bisa melihat panas yang nggak kasat mata. Analisis getaran bisa merasakan masalah mekanis, sampai analisis ultrasonik bisa mendengar kebocoran. Ini semua memungkinkan teknisi buat tahu kondisi kesehatan mesin yang tersembunyi. Gampangnya gini, sambungan listrik yang kendor atau karatan itu kan menghasilkan panas berlebih. Nah, panas ini bakal langsung kelihatan sebagai titik merah menyala di kamera termal. Dan gambar ini nunjukin betapa kerennya teknologi prediktif. Buat mata kita, semuanya kelihatan normal-normal aja. Tapi pas dilihat pakai kamera inframerah, langsung ketahuan ada komponen yang panasnya bahaya banget. Kita bisa tahu ada masalah serius bahkan sebelum masalah itu kelihatan. Pendekatan berbasis data ini emang efektif banget. Tapi ya ada harganya. Perlu investasi yang nggak sedikit di awal, baik buat beli peralatannya maupun buat melatih orang yang akan menggunakannya. Oke, sekarang kita sampai ke pendekatan paling modern. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Bukan cuma memprediksi kapan mesin bakal rusak, tapi gimana caranya supaya kerusakan itu nggak pernah terjadi sama sekali. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kita bukan cuma memprediksi kapan sebuah komponen akan rusak, tapi kita bertanya, kenapa komponen itu bisa rusak? Mungkin karena pemasangannya miring. Nah, daripada ganti komponen terus-terusan, mending kita benerin pemasangannya. Masalahnya tuntas sampai ke akarnya. Nah, RCM ini menggunakan proses analisis yang sangat terstruktur yang dipandu oleh 7 pertanyaan ini untuk membangun sistem yang jauh lebih andal dari dasarnya. Kalau kita balik lagi ke grafik tadi, perjalanannya jadi kelihatan jelas banget ya. Kita udah jauh banget berevolusi dari sekedar benerin kalau rusak di generasi pertama sampai ke strategi yang canggih berbasis data dan proaktif di generasi ketiga. Oke, dengan semua pilihan ini, pertanyaannya sekarang, gimana pabrik-pabrik modern memutuskan mau pakai strategi yang mana untuk setiap alat yang mereka punya? Kuncinya ternyata bukan soal memilih satu metode terbaik, tapi tentang gimana caranya pintar-pintar menggabungkan semuanya jadi satu sistem yang pas. Proses pengambilan keputusannya seringkali sesederhana ini. Pertama, kondisinya bisa dipantau nggak? Kalau bisa, pakai prediktif. Kalau nggak, ya udah kita jadwalin servis rutin aja, alias preventif. Kalau preventif ternyata terlalu mahal atau susah, ya udah terpaksa biarin aja sampai rusak. Tapi, kalau ternyata rusak terus-terusan, baru deh kita pakai analisis proaktif buat cari akar masalahnya. Dengan kemajuan teknologi seperti AI dan Internet of Things, evolusi berikutnya sebenarnya udah ada di depan mata kita. Siap-siap aja.